Hai, kenalin, gua Pram. Di sini gua akan menceritakan sedikit fakta menarik tentang sebuah treats yang akhir-akhir ini cukup ramai diperbincangkan. Mungkin buat kalian yang sudah mengikuti treats ini sudah paham apa yang mau gua bahas. Tapi untuk kalian yang belum mengikuti, akan gua ceritakan secara singkat. Iya, bener banget. Ini tentang Sumala. Sebuah kisah yang menceritakan seorang anak yang terlahir dari persekutuan antara manusia dan iblis. Yang dimana Sumala sering meneror warga sekitar sampai membunuh anak-anak kecil. Dari treats itu pun diklaim berasal dari kisah nyata di desa di Kabupaten Semarang. Beberapa hal mistis pun digadang-gadang masih terjadi sampai saat ini. Dari warga sekitar yang tidak boleh keluar malam, sampai peletakan sesajen untuk menahan amarah Sumala. Sebelumnya gue cukup kaget dan penasaran, karena gue tinggal di Kabupaten Semarang. Semua berasal dari keresahan temen gue terhadap treats-treats yang mengarah ke desanya, yaitu Dusun Randusari, Desa Pelemutan, Kabupaten Semarang. Akhirnya kami memutuskan untuk menelusuri desa tersebut. Kami memulai penelusuran ke Dusun Randusari. Di sini kita bisa lihat kondisi jalan yang cukup menantang. Terlihat di sekeliling dipenuhi dengan hutan jati dan kebun jagung. Di tengah perjalanan, kami pun melihat beberapa rumah sedang membuat kerajinan tangan. Salah satunya berupa piring yang terbuat dari lidi kelapa. Sepanjang perjalanan, kami pun dibuat cukup takjub oleh pemandangan di sana yang terbilang cukup indah. Sesampainya di Dusun Randusari, hal pertama yang kami lakukan adalah menelusuri pohon dan batu di mana lokasi tersebut merupakan tempat peletakan sesajen untuk menahan amarah Sumala. Nah, itu dia pohonnya. Ketemu ini di sungai kering. Ini tempat sajen dan ini pentolannya yang ini udah patah, udah dipatah kayak ini udah dipatahin. Kae watune. Watu putih iki, mentol cilik iki adalah itu. Nah, itu. Ini cowel kae iki. Cowel kae. Endi, Mas? Sik ra ketok. Itu adalah ini. Tuh, kemiripan. Ra mungkin sumuran yang pendolan kok ini kabeh, kan? Ra mungkin kabeh sumur bentuk ini. Yang dimana sesampainya di sana kami pun dibuat cukup terkejut karena kemiripan foto dan lokasi yang tercantum dalam treats. Karena ragu, kami pun memutuskan untuk bertanya oleh warga sekitar tentang kebenaran foto dan lokasi yang kami temukan. Ya benar. Memang benar itu ada di tempat Randusari. Iya, nak desanya bener. Orangnya nggak tapi ceritanya buat nonton nonton niku. Tenan ceritane damel isu lho. Isu-isu. Kayak padha wong ngrandu. Nek gua kuwi awit riyen kan gawe rekreasi anak-anak SD. Oh, malah kagak rekreasi anak SD. Ya ta SMP ta SD nek do Dodolan ngoten nggih, Pak. dilek rono wis kadang do ndelok gua ngono nek do moteli. Apa wis sing pating perentol gedolanan kuwi wong kan ana kaya pating srengkeng kon mburu tak ana sing mentol-mentol kaya kadang dadi tutuk dadi gawani bali. Dalam penelusuran itu pun kami tidak menemukan adanya sesajen. Hal tersebut dikuatkan oleh kesaksian warga sekitar tentang tidak adanya ritual peletakan sesajen di desa tersebut. Daerahku kene. Nggih. Ora ono sajen. Sajen nggon kayu. Ya mungkin
Kertasnya gini niku enten tiang jobo maringi niku nembe mawon niku. Nah kuwi Berarti pada sebenarnya. sing nah kuwi mbok sing mbok apa ya kembang iki apa gudune ning pokoke mbok wedok ngerti. Ya padha gawe ya termasuk cerita di film kuwi ya. Apa kuwi? Iya film ya. Nak kene iki jarang ritual sen. Tapi dulu ada. Dulu sering maksudnya sesepuh-sesepuh dulu mungkin sering. Cuman kan sekarang sudah banyak yang muda, mungkin pengetahuannya kan sudah nasional toh. Nah, lewat aku pernah berpapasan. Cuman kan aku kira arti perlu apa kan arti aku. Cuman papasan toh. Berarti bawa Kayak nampan tapi yang besar itu di ini kan panggul itu kalau nggak salah itu 3 motor isinya kembang-kembang semua ya. iya sama dibungkus kayak bambu nih kayak kukusan ya dibungkus yang jelas kudu warga kene Yang jelas bukan warga semua Mas ya. cuman kan aku papasan kan aku gak mangkat kono teko rene yuk Kembang tujuh. papasan pokoknya kembang lah ini. Terus ning kono sing sampean murah apa Mas? Apa sajen wala komplit kok Mas. Ini ngendi sampean murah? Omahe Mas Agus kan. Wetan dhewe. Ada dupa. Ono dupone ora Mas? Menyan kayak. Menyan. Dupa ya menyan. Iya dupa ya Dupa sing piting ngono kae. Anu. Dupa kudu sing koyo piting sing Dupa piting enten, tas enten. dupa piting. Gua rinceng ngangge. Sing nek enten daerah mrene mboten ngangge dupa. Sampean kenal ora beberapa wong mungkin Ciri-cirine. ciri-cirine wonge piye ngono? Ciri-cirine tatoan, montore gede, Mas. Yang membuat kami tambah heran adalah respon warga sekitar yang seolah-olah kebingungan atas pertanyaan tentang sesajen untuk Sumala. Disitulah kami semakin bingung apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Setelah mendengar kesaksian warga, kami pun langsung bertanya-tanya, apakah kejadian ini benar-benar terjadi atau warga sengaja menutupinya? Buat kalian yang mengikuti treats itu, menurut kalian ada kejanggalan gak sih? Apakah kisah tentang Sumala itu benar-benar terjadi atau memang warga sengaja menutupinya? Mari kita buktikan. Sumala, apa-apa kamu mboten Mas? Sumala malah mboten ngerti kula. Oh, dadose sampean warga mriki pun nggih mboten kenal nggih. Asmane Sumala. Sumala. Nggih. Bener-bener kan nate mirang. Dereng. Malah dereng nate mirang nggih. Kene wis pirang-pirang tahun dereng Mas. Anakku wis mau lulus kene wong. Wis padha ada anakku wis mursakmu. Nggih, nak 28 nggih. Wong mboten Kumalan. Sumala ora ono jenengane. Ngono wae jenengane kene yo sing Sulastri, Satiyem ngono kuwi ya. Nek ono tetep mbah tuwa kuwi lho, tetep dongeng sing padahal kuwi taune tahun 78 kuwi aku wis mudeng nek kuwi. Enggak tahu Mas, enggak ada cerita seperti itu Mas. Kalau daerah sini enggak ada cerita Sumala itu enggak ada yang tahu lah. Setelah mendapatkan informasi yang cukup valid menurut kami tentang sesajen untuk Sumala, kami pun melanjutkan penelusuran kami ke dalam gua yang ada di dalam treats, di mana tempat terjadi penemuan mayat yang merupakan korban dari Sumala. Kami pun melakukan riset lebih mendalam apa yang terjadi dalam desa tersebut. Dengan izin kepala desa, kami pun melakukan riset tentang kemiripan foto dan lokasi yang kami temukan. Sedangkan yang kami temukan adalah gua untuk tempat wisata. Tidak ada gua yang dijelaskan seperti di dalam treats. Gua rincinya benar Mas, tapi kalau ada yang ada orang meninggal Mas. Iya. Ada orang meninggal itu kok gitu Mas, enggak ada. Gua rincing itu aslinya enggak ada apa Mas, cuman Mas, cuman wisata kecil-kecilan lah. Wisata desa Gunung Selamet. Tapi kalau cerita yang masing-masing seperti itu enggak ada. Hoax itu namanya Mas. Saya tahu adanya yang bikin cerita seperti itu Mas di Tembileng tempat di atas Malang. Itu apalagi izin aja enggak. Apalagi enggak izin aja tidak.
Kalau ketahuan malah dimarahin orang sini malah. Kami pun berkesempatan bertemu dengan Pak Tugio sebagai orang yang cukup mengenal dan tahu sedikit banyak tentang gua tersebut untuk menggali informasi lebih banyak. Putu Mbah Niti mas aku, almarhum Mbah Niti sing anu melebarkan iku leng gua. Sesuk nggih awet nggih. Cilik ngono. Nah, sebenarnya awet nggih. Wong riyen niku mlebet niku nggih saged nggih alun-alun mboten. Lah kula mangertos ngoten niku sing cerita ya mbah kula nggih mbuke kula. Oh, enggak ada anak kembar. Nama ini Sumala kalian Sumala. Oh, nggih. Nah, niku sadurunge sampean jenengan para tos dereng enten nawi. Salah satu tempat pembunuhan niku sing disebutke niku teng gua. Nah niku kula dereng pernah mireng. Masalahe ya sing tak ngerteni memang critane mbah kula nggih ning mbah kula nak mbah biyen nehno kula dhewe ora ngerti ya sing critane mbah kula memang ngoten niku rene. Awal-awale memang kula rincen mawon. Ning nek cara ngonangi sing mboke kula mbah kula ndake ya crita karo kula. Niku jamare ya. Niku lho. Jambare yang tiang sepot jambare niku mboten ketok-ketok cara ibarate cerita piye ya. Ngomong kosong nak nggene ngomong bisa ngoten. Ngomong kosong Cerita rapi. Kan kasarane ngaten Kang Sar. Cara ibarate iki guwa iki yo memang guwane memang niku yo. Ning critane iki ora ngono ning digawe ngene ngono Kang Sar. Cara sing wong kono wong pinter-pinter ki iso digawe golek dari duit kemu kasarane. Bakar to. Di dalam gua hingga terjepit di bebatuan sungai juga. Di dalam gua ini pernah ditemukan jasad anak juga. Wah, wis ora pas kabeh. Wis genah ora pas. Mboten patane mboten Mas nggih. Ora ana crita ngono. Mboten enten crita mesti nggih. Nggih. Nah niku lak leres gua niku to, Pak. Nggih, nah niki memang betul. Iya, tapi ceritane ora bener, ora pas. Bener wis genah salah kaprah. Yo awet biyen dame-dame ra ono ngene iki kok ya Kang Sar. Larang dawet aku cilik tempat spray urung eleng ngene. Itulah kesaksian dari Pak Tugio sebagai warga yang cukup mengenal dan tahu sedikit banyak tentang goa tersebut. Penelusuran goa pun kami putuskan cukup dengan penjelasan dari Pak Tugio dan warga sekitar. Dan kami melanjutkan penelusuran terakhir, yaitu mencari salah satu narasumber yang disebut sebagai saksi hidup kisah Sumala, yaitu Pak Abdi, yang fotonya terpampang dalam tweets. Dengan bantuan teman gue dan kepala desa yang berasal dari desa tersebut, akhirnya kami mengunjungi rumah Pak Abdi. Dan di luar ekspektasi, kami bertemu sosok Pak Abdi yang aslinya bernama Pak Usman. Dan di rumah inilah kami menemukan fakta-fakta menarik tentang kisah Sumala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, kang kula hormati, niki hari ini, siang ini, niki saking pemerintah desa Pelumutan ini mau menindaklanjuti ataupun minta konfirmasi sama Pak Usman terkait dengan adanya film kejadian fakta yang berjudul Sumala. Lah itu kan kalau melihat filmnya itu kan posisi di wilayah Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Itu ada sekilas yang di situ menceritakannya tempat untuk lokasi itu di wilayah Dusun Muningsari, Randusari, dan ada sebagian di Guome, Gunung Sari, Wonosamudro, Kabupaten Boyolali. Nah, yang saya tanyakan Pak Usman itu yang dari awalnya itu siapa ya sing ke Pelumutan itu? Dari awalnya itu siapa? Terus itu masuk ke Desa Pelumutan itu izinnya lewat siapa? Itu Pak Us. Memang semua kan pakai proses nih Pak, pakai aturan. Sudah lapor RT, ya enggak apa-apa, asal aman-aman saja. Soalnya kan itu ternyata kan ini
sudah nasional nggih Pak Us. Jadi niku kan kami dari pemerintah desa juga pengen lihat sebetulnya dulu, karena kami taunya film sudah jadi Pak. Kejadian film ini sudah jadi. Nah, maka dari itu kami juga bingung. Dan di dalam ceritanya itu juga ada kisah-kisah nyata yang katanya itu dia nyata. Tapi di sini mulai dari kecil saya di sini di Pelumutan, karena juga asli orang Pelumutan Pak. Jadi saya asli orang Pelumutan, kelahiran 1973, dan sampai saat ini juga belum pernah mendengar ceritanya yang bahwa kejadian di Muningsari dan Dusari itu ada nenek moyang kita untuk memberikan sesajen-sajen, dan dari anak-anak pun ada yang hilang diambil Sumala itu tidak ada Pak. Jadi sampai saat ini juga tidak ada, karena dengan kondisi yang sekarang ini masyarakat kami sudah mulai tentrem, ayem, tidak ada permasalahan apapun, sehingga dengan adanya ini malah ada sinyalemen bahwa warga kami itu ada yang merasa khawatir. Jadi koyo-koyo desa tadi anteng setelah ada film ini aslinya itu membuat masyarakat itu tidak nyaman. Nah maka dari itu kan kami cuman mintanya itu diklarifikasi terkait dengan cerita. Jadi yang semula di sini tidak ada cerita yang seperti itu, dikembalikan lagi lah. Karena kami juga belum pernah mendengar, belum pernah melihat bahwa ada kejadian Sumala. Karena di Pelumutan tidak ada, dusun Sumala ya tidak ada, terus desa Sumala ya tidak ada. Tapi kenapa di sini yang ada di dalam itu kok alur ceritanya itu wilayahnya make di wilayah Pelumutan, Kecamatan Bancak. Nah, kami kan juga ikut bertanggung jawab, maka sampai saat ini kami banyak sekali orang yang masuk yang menanyakan kepada kami. Nah, ini kami juga kebingungan Pak Us. Jadi kami juga mohon nanti tuh bisa dibantu terkait dengan ini. Sejarahnya jenengan itu disuruh bercerita, itu apakah panjenengan posisi sudah setengah tua seperti ini, sudah dewasa ini, apakah mulai dari kecil Pak? Panjenengan dari kecil berada di Pelumutan ini mengetahui sejarah bahwa Sumala itu ada di Randusari ataupun Muningsari, itu apa, bagaimana Pak? Yang menyuruh bercerita itu siapa? Ponakan saya ke sini cerita, terus kalau dibikin film di sini gimana? Film mau apa atau yang ngarang tuh itu. Coba nanti tak bikin tag, kalau diterima ya teruskan, kalau nggak diterima berhenti. Oh ya, laporan ke Jakarta. Laporan ke Jakarta kok diterima, dilanjut Pak Us. Oh ya, dilanjut. Ini dipelajari, sepenting kata-katanya inilah saya bikin. Aslinya bahasa Indonesia ya. Ya itu tak jawake gitu loh. Tak jawake sampai selesai. Jadi pernah saya ini enggak kesini, enggak pernah kesini. Jadi anak buah kesini yang cari lokasi ya anak buah. Terus habis itu mana? Itu masih di Jakarta Pak Us. Ya udah, itu dilanjut sampai itu tagnya jadi itu tagnya. Terus yang membuat tag itu siapa Pak Us? Itu ponakan saya. Berarti ponakan jenengan. Ya. Berarti cerita ini berdasarkan fakta ataupun karangan? Itu menurut jenengan? Karangan ya? Karangan. Berarti bukan fakta ya? Oh, enggak. Lah, berarti kan itu makanya bisa untuk kita sampaikan Pak Us. Jadi dari awal mula bisanya membuat film ini kan dari panjenengan. Awalnya kan dari panjenengan, berarti pintunya ada di panjenengan. Jadi nek memang panjenengan juga itu merasakan bahwa film ini bukan kisah nyata, berarti kan cuma karangan Pak.
Nah ini yang harus kita klarifikasi agar nanti tidak menjadikan resah di masyarakat bahwa memang di sini tidak ada. Nek menurut jenengan kan seperti itu Pak. Jadi nek saya tak mau kepada jenengan, apakah sebelumnya Pak Usman itu sudah pernah mengerti cerita Sumala di Pelumutan ini Pak? Saya kan dari awal sudah cerita itu karangan. Nah berarti kan dari awal tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Berarti kan ini istilahnya film itu dibuat hanya fiktif belaka, bukan kisah nyata. Nah, di situ di filmnya itu terjadinya kan kisah nyata, Pak. Maka yang menjadi resah bagi kami yang muda-muda ini yang tahu, kalau yang tua-tua enggak tahu, Pak. Terkait itu enggak tahu karena enggak baca Facebook, enggak apa-apa. Nah, akhirnya ini juga mencuat. Lah, maka dari itu ini kan kita penting klarifikasi. Lah, terus kami tanyakan juga, apakah jenengan melihat sendiri sebelum ada pembuatan film ini, orang-orang yang membuat sesajen di batang-batang yang besar, di tempat sumur-sumur itu dalam rangka untuk menghormati Sumala? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Lah, yang masang kembang itu siapa, Pak? Ya krunya itu. Krunya. Berarti dia bukan melihat bahwa dia kesini melihat, oh ada bunga di pinggir batu besar misalnya, ada bunga di tempat pohon besar karena di sini menghormati Sumala, berarti itu sesajen untuk Sumala. Berarti kan tidak ada, ya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti semuanya ini kan memang tidak ada, ya? Ya. Tidak ada. Jadi maka dari itu ini kan kami butuh panjenengan ini biar nanti disampaikan dari rekan-rekan ini. Agak ini untuk pembenaran saja, Pak. Jadi kami tidak akan apa-apa. Jadi semuanya biar nanti rohnya di Pelumutan ini dikembalikan aja. Dari awal seperti ini tentrem ayem, ya nanti dikembalikan lagi ke tentrem ayem. Yang membuat itu bisa klarifikasi bahwa film ini bukan kisah nyata tapi fiktif. Misalnya ada kesamaan nama apa gimana itu kan di sana kan sudah harus minta maaf kan seperti itu. Mungkin namanya jenengan juga disamarkan, Pak Us. Jadi yang memberikan panjenengan mungkin nama panjenengan juga disamarkan tidak Pak Usman lagi, tapi entah siapa namanya saya tidak tahu. Jadi ini kan perlu kita luruskan. Jadi semua kejadian ini biar warga masyarakat nanti juga membaca dan hasilnya ini pun juga nanti akan dikirim juga untuk memperbaiki di Desa Pelumutan. Karena tujuan kami, Pak, nanti ke depan kan ada pengembangan untuk membuat Muningsari dan Randusari itu maju bagaimana. Nah, sudah ada kendala seperti ini nanti kan kami juga terkendala juga. Berarti siapa yang mau masuk ke Muningsari dan Randusari tidak berani, Pak. Karena terkait tadi ada yang anak kecil tahu-tahu hilang. Terus itu setiap ada event tertentu ada harus persembahan dengan Sumala, berarti kan tidak ada. Nah, di sini memang itu harus dibetulkan. Mungkin itu Mas Fajar bisa nambahi. Iya. Mungkin masuk ke tweet ya, Pak. Iya. Tweet yang viral itu. Nah, di situ kan ada foto di rumah ini ya kayak ini backgroundnya. Nah, itu kan di situ kan sebagai narasumbernya Pak Abdi. Nah, Pak Abdi itu apakah memang benar Pak Usman yang difoto itu? Jadi memang betul ya, di situ Pak Usman sebagai Pak Abdi. Proses naruh kembang itu apa yang di gua terus di kalen-kalen di pohon itu, apakah Pak Usman juga mendampingi mereka? Pembuatan film itu yang pertama itu saya cuma berdua jembatan ini lah sekarang Dumendun ya. Nah, di situ cuma di situ tok waktu itu. Selanjutnya saya enggak ikut. Terus selanjutnya kita di itu loh, di kebunnya
sumur Mbah Panget. Oh, yang foto sumur itu Ya, itu. di Mbah Panget itu tadi. Ya. Berarti kan jenengan pun dari awal kemungkinan juga tidak tahu, apakah you juga memang mengetahui, sudah diberitahu dari sana, ini nanti akan kami buat film nasional yang sifatnya untuk disampaikan di satu, temanya adalah fakta ataupun kejadian nyata, seperti itu Pak. Kalau dibikin film nasional memang betul itu. Ini kan nggak ngerti akan terjadi seperti ini, kan gitu. Terjadi kisah nyata itu. Ya. Sampai rame begitu kan nggak ngerti kan. Makanya jenengan pusing apalagi saya Pak. Jenengan sing pemeran loh. Jenengan pemerannya pusing apalagi saya sing tidak tahu apa-apa. Ini dibikin pusing Pak. Masuk terus Pak tiap hari dari mana-mana itu Pak. Nah, Saya berarti kan sekali didatangi orang, kita sudah gesek, saya sudah bingung. Kedua kali ini. terus yang Pak diajak syutingan film itu apakah warga sini juga? Tadinya begitu. Tadinya begitu, terus kita kurang pandai lah, kurang pandai. Ada kata-katanya 1, 2 kata, 3 kata, sampai 7 kata. Dia tidak mampu, terus diambilkan saudara-saudara saya semua. Saat 3 gitu. Berarti kan yo memang nak fiktif yo memang harus orang dari luar. Iya. Nek nanti kan dikhawatirkan itu nek ngambil dari sini semua kan ketahuan Pak. Iya. Nek buat cerita memang sini tidak ada kok dibuat ada, berarti kan warga ada yang menolak. Iya. Nantinya tetap ada yang menolak walaupun di sini SDM-nya rendah. Tapi kan SDM rendah itu jangan sampai malah menjadi akal-akalan orang yang pintar. Orang pintar itu sebetulnya kan memahamkan orang yang SDM-nya lemah. Bukan seperti ini, nek seperti ini kan malah memanfaatkan yang SDM-nya lemah sehingga ditipu-tipu, dihapus-hapusi mau-mau saja, sementing itu ada imbalan kan seperti itu. Tujuannya. Apa jenengan dia pernah menyampaikan nak ngantek film iki melenceng, aku ora tanggung jawab lho. Apa Enggak pernah. menyampaikan ngoten? Enggak pernah. Berarti jenengan mengikuti alur itu ya? Iya. Demikianlah penelusuran kami tentang kisah Sumala di Dusun Randusari, Desa Pelumutan, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Hanyalah fiktif belaka. Tanya Sumala itu kami dari kecil sampai sekarang juga belum pernah tahu. Baru kali ini kami mendengar cerita yang terkait dengan Sumala. Bahkan di dalamnya itu terkait ada anak-anak, terus itu menjadi sesembahan kepada Sumala. Ada anak yang hilang, itu sampai sekarang juga tidak ada. Apalagi itu ada dari anak yang warga asli situ, namanya juga tidak ada. Jadi semuanya adalah fiktif. Jadi sebetulnya kami juga senang ya melihat dari kreativitas dari para remaja, para yang mempunyai inovasi-inovasi pembuat konten-konten itu. Tetapi di sini juga seharusnya ada keseimbangan lah. Ada keseimbangan dan itu nanti tidak menimbulkan gaduh di masyarakat. Bahkan film itu kalau dibuat justru yang diharapkan adalah menyenangkan masyarakat. Akan tetapi di sini yang terkait dengan film ini kan malah nambah ketakutan dari masyarakat yang dulunya tidak ada, malah sekarang diada-adakan. Nah, ini kan yang menjadi resah bagi warga kami. Kami sudah mempunyai keinginan ataupun mempunyai rencana bahwa kemajuan desa itu tidak terlepas dari keramaian. Lah, keramaian itu bisa ditimbulkan dari inovasi yang itu bisa ditingkatkan melalui wisata. Harapan kami kan menjadi desa yang subur makmur dan itu bisa menjadi wisata alam yang baik. Nah, nanti diberi hal-hal yang tidak positif seperti ini akan kami timbulnya nanti kan juga nanti dari keresahan warga masyarakat dan masyarakat luar pun juga enggan mau masuk ke desa juga enggan karena
sudah melihat filmnya, berarti filmnya itu kalau memang terjadi di situ fakta, itu kan juga menakutkan bagi orang lain. Kan tapi di sini semua juga fiktif. Jadi fiktif belaka. Jadi dari kesaksian pun kami tanya kepada warga saya yang mengikuti itu pun juga semuanya adalah karangan, tidak asli ya. Jadi dengan adanya beredarnya film ini, kami juga tidak mempermasalahkan apabila itu dibuat sebuah film, akan tapi juga harus ada koordinasi, terus isi itu juga harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak setempat, biar itu semuanya sesuai dengan kondisi di lingkungan, jadi tidak mengarang. Karena dengan harapan kalau semuanya ini tujuannya pengen memajukan desa untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa, itu justru yang membuat itu adalah membuat yang baik, menambahi baik lagi daripada sekarang, kan seperti itu Mas. Jadi harapan kami itu juga tidak akan mempermasalahkan terkait dengan film yang terbit kali ini. Nah, tapi cuman kami mohon untuk bisa diklarifikasi terkait dengan kondisi dan situasi terkait dengan isi daripada film tersebut, itu yang Sumala itu yang itu mengorbankan anak-anak itu aslinya tidak ada. Jadi semuanya adalah fiktif dari dulu, tidak ada yang aslinya seperti itu, gitu Mas ya. Ini ku jane apa zaman biyen niku mboten nenten isu pateni ngoten niku. Mboten sae. Mriki sian mula niku keceluke nggih namung dusun Kerandusari ngoten mawon riyen-riyen. Zamane riyen niku keceluke ngoten niku. Mboten kok turis enten sing serem-serem ngoten niku mboten enten. Niku rak nyate damel-damel niku. Sale sing ngomongke ngoten kok damel-damel kesane do wedi rak ngoten menawi niku lho. Nek kula ngoten wong dusun-dusune piyambak nggih mboten wedi dekat kula ngoten mawon. Klentu nek ngoten nek sing napa ture keluarga mriki anu dusun mriki niku bahaya ngoten niku nggih klentu. Nah, ditandake dusun apik ngoten nggih sae. Lah nek niku nggih boten sae. Yang beredar di media sosial di YouTube ataupun di mana itu kan cerita tidak benar yang ada di dusun kami. Mungkin itu ya kedepannya ya jadi efeknya ya banyak sekali, dan itu pun kami rasa itu pembodohan publik gitu. Sebenarnya kami di sini cukup menyayangkan ya terhadap konten-konten kreator di luar sana yang telah dipercaya orang banyak, tapi justru memberikan informasi yang tidak valid terhadap mereka. Jadi di sini kami tidak punya niat untuk menyudutkan pihak manapun, menjelekkan siapapun, atau mencari masalah dengan siapapun. Di sini kami tidak ingin mencari lawan, akan tetapi kami mencari kawan yang bernama kebenaran. Jadi buat kalian yang nonton video ini, gue harap kalian bisa lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi informasi tentang kisah, karya, atau apapun itu. Di sini kami hanya ingin membuat image dari desa itu menjadi lebih baik. Bukan desa yang terkenal akan mistisnya, akan tetapi desa yang ingin maju atas wisata dan kerajinannya.